Halo semuanya, selamat datang di episode 1. Untuk video-video kedepannya, saya izin tidak menyalakan kamera ya teman-teman. Tapi semoga kalian semua paham dengan penjelasan yang saya berikan. Nah, jujur penjelasan yang saya berikan itu dasar-dasarnya aja ya. Untuk lebih detailnya itu mungkin kalian bakal dapat di kelas gitu. Gitu ya, aman kan? Oke, di video pertama ini aku bakal ngebahas tentang dasar-dasar akuntansi. Nah, setelah menonton video ini, aku harap kalian bisa menyebutkan jenis-jenis perusahaan itu apa aja, terus bisa menjelaskan apa sih itu akuntansi, lalu bisa menyebutkan juga siapa sih pengguna laporan keuangan. Gitu ya, untuk sumber pasti untuk wajib nih kalau aku sendiri tuh dapat sumber yang ini kalau di dulu waktu semester 1 Financial Accounting yang ini ya bukunya. Ini 2 buku tambahan yang aku peroleh dari internet yang menurut aku tuh materinya tuh sangat mudah dipahami gitu ya. Kalian bisa cari juga buku ini kalau misal kalian mau cari di internet atau beli secara online juga nggak apa-apa. Kita mulai masuk ke pertama, jenis-jenis perusahaan. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenis perusahaan, kita harus tahu dulu sih apa itu perusahaan. Karena kalau kita ngomongin akuntansi, itu pasti hubungannya itu sama perusahaan, gitu ya. Sama perusahaan. Atau nanti kalau kita masuk ke akuntansi yang sifatnya itu pemerintah, itu ada akuntansi yang mengatur tentang eh, penggunaan dana pemerintah. Nah, itu namanya akuntansi sektor publik gitu. Tapi di sini fokus kita itu adalah akuntansi keuangan ya. Oke. Di sini perusahaan itu adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungan. Ini menurut Marketers tahun 2022 gitu. Jadi eh, semua organisasi yang mana dia itu menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat itu namanya perusahaan. Oke, pasti kalian pernah dengar kayak apa ya? Alfamart itu kan dia ngejual barang ya, terus atau enggak toko kelontong. Nah, itu juga ngejual barang atau menyediakan barang juga kan, atau enggak kayak ojek online. Itu kan juga menyediakan jasa gitu kan, atau enggak kayak salon. Nah, dia kan juga menyediakan jasa untuk dijual kan. Itu namanya adalah perusahaan gitu ya. Untuk bentuknya, perusahaan ini dibedakan jadi dua. Sepahaman aku ini ya, tapi kalau misal kalian menemukan yang lain juga it's okay, tapi untuk dasarnya itu aku juga dapetnya cuma dua gitu. Bentuk sama bidang usaha. Berdasarkan bentuknya ada namanya perusahaan perseorangan. Ini adalah perusahaan yang paling umum kita temui di sekitar kita ya di Indonesia gitu. Jadi misal kita ngelihat toko kelontong itu dimiliki cuma satu orang gitu. Atau enggak kayak usaha apa ya? Potong rambut. Nah, itu yang kecil-kecil ya, itu dimiliki oleh satu orang gitu. Gitu ya, contohnya kayak gitu yang paling simpel yang sering kita temui gitu. Yang kedua adalah perusahaan persekutuan. Itu pemiliknya 2 orang atau lebih. Nah, contohnya salon yang lumayan gede. Nah, tadi kan salon kecil itu ya lebih ke potong rambut ya, usaha potong rambut kecil ya itu satu orang. Tapi kalau misal usaha potong rambutnya ini udah berbentuk salon, udah kayak lebih modern gitu kan. Nah, itu biasanya tuh dimiliki oleh beberapa orang gitu ya, 2 orang atau lebih gitu ya, yang menanamkan modalnya ke situ gitu ya. Namanya adalah persekutuan atau dalam resminya itu ada kalian pernah dengar namanya firma atau CV, ya itu juga masuk ke persekutuan gitu ya. Terus ada perseroan. Nah, ini yang eh, bakal akan kita bahas ke depan-depannya gitu ya. Adalah perseroan atau perusahaan perseroan gitu ya. Corporation gitu. Kepemilikannya itu dalam bentuk saham. Oke? Nah, poin yang ketiga ini perusahaan yang akan kita bahas pada video-video berikutnya dan selanjutnya sampai akhir gitu. Ya, karena yang sangat membutuhkan laporan keuangan yang sangat-sangat amat membutuhkan karena dia ini akan melaporkan labanya ke pemegang saham. Makanya akan kita bahas.
fokusnya ke sini. Lalu berdasarkan bidang usaha atau produk yang dihasilkan, perusahaan ini dibagi jadi 3. Ada jasa, ada dagang, sama manufaktur. Nah, jasa itu dia menyediakannya tuh barang yang non fisik atau kita kenal sama jasa gitu ya. Contohnya kayak salon gitu atau enggak ojek online gitu. Terus untuk perusahaan dagang dia itu konsepnya beli barang terus dia jual lagi tanpa ngerubah bentuk. Mungkin yang dirubah itu cuma piecesnya. Yang pertama, dia itu belinya 1 kardus tapi ngejualnya eceran. Contohnya gitu. Kita sering ketemui ini di sekitar kita itu adalah toko kelontong. Gitu. Itu ya. Itu enggak kayak Indomaret, itu retail, gitu, eceran gitu ya. Terus ada juga perusahaan manufaktur. Nah, itu dia cirinya itu terjadi proses produksi. Entah pengolahan barang mentah jadi barang jadi, atau pengolahan dari barang mentah ke barang setengah jadi. Atau enggak barang setengah jadi barang jadi. Intinya terjadi proses produksi atau menambah nilai guna suatu barang. Contohnya apa? Contohnya kayak pabrik gitu ya. Contohnya simpelnya kayak gitu. Nah, kita udah tahu nih perusahaan itu apa, jenis-jenisnya kayak gimana gitu kan. Baru kita mulai masuk ke apa sih itu akuntansi. Akuntansi ini aku ambil dari buku ini ya, Financial Accounting FRS Edition. Kieso, Weigen dan kawan-kawan. Nah, dia adalah proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan aktivitas ekonomi dalam suatu organisasi ke pengguna yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, di sini kenapa organisasi? Karena seperti yang aku bilang tadi, ada namanya pemerintah. Pemerintah itu kan misal lembaga negara, contohnya kayak ya lembaga negara apa kan banyak ya kayak DPR atau kayak pemerintah pusat, pemerintah daerah, tunggu kayak kelurahan, kepala desa, kantor kepala desa, bupati itu kan melaporkan keuangannya ya. Nah, itu juga bisa pakai akuntansi. Makanya di sini tuh bukan perusahaan ya. Jadi beda ya. Kalau perusahaan itu dia menjual, tapi kalau misal akuntansi dia untuk semua organisasi gitu, oke? Dan di akuntansi ini ada 3 proses, identifikasi, mencatat, sama mengkomunikasikan. Bisa dilihat di sini. Ini aku juga ambil dari Wiley 2015. Ini harusnya bukan Wiley, ini Kieso sih, tapi ya udah maaf ya guys. Nah, di sini ya tadi prosesnya dari memilih economic event, jadi yang dicatat, yang diidentifikasi dalam akuntansi itu hanya peristiwa ekonomi atau yang bisa diukur dalam prinsip keuangan. Ini bakal kita bahas di episode berikutnya gitu. Lalu yang kedua adalah dicatat. Nah, kalau udah ketemu nih transaksi yang ada nilai uangnya gitu ya, itu dicatat. Harus kita klasifikasikan dan kita summarize ke dalam apa? Ke dalam accounting report atau laporan keuangan yang akan digunakan oleh para pengguna gitu ya. Itu namanya akuntansi gitu. Tapi ada juga yang mengartikan akuntansi itu adalah seni ya, seni dalam mengatur uang gitu. Oke, lanjutnya siapa sih pengguna? Ini siapa sih penggunanya? Ada 2 sebenarnya, ada internal sama eksternal. Kalau internal dia itu dalam perusahaan kayak manajer, direktur, karyawan. Terus kalau eksternal dia itu di luar perusahaan kayak kreditor, pemerintah sama investor gitu ya. Terus dari sini kita bisa klasifikasikan lagi nih. Kayak yang aku bilang tadi. Ada namanya pemerintah gitu kan. Itu namanya adalah akuntansi sektor publik kalau untuk ke nirlaba atau pemerintah. Tapi secara umum ya dalam akuntansi kita pasti kenal ada namanya akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen gitu. Nah, yang aku bahas dalam playlist ini itu fokus ke akuntansi keuangan, oke? Nah, di sini adalah akuntansi yang kita pelajari untuk dilaporkan ke pihak umum, bisa ke eksternal sama internal. Ini akuntansi keuangan, oke? Yaitu dibaca oleh pengguna eksternal kayak kreditor, pemerintah, investor, sama internal kayak manajer, direktur, karyawan. Itu akuntansi keuangan.
Oke. Ini ada standarnya, ada IFRS. Oke. Kalau yang kedua adalah akuntansi manajemen. Dia itu hanya digunakan oleh manajer dan direktur. Nah, akuntansi manajemen ini itu tujuannya itu untuk memudahkan manajer atau direktur ini untuk mengambil keputusan gitu ya berdasarkan informasi keuangan perusahaan. Biasanya akuntansi manajemen ini lebih detail dan lebih fleksibel gitu. Kalau akuntansi keuangan ini udah standar, udah paten gitu ya. Tapi kalau manajemen ini dia lebih detail dan bisa fleksibel gitu. Mungkin itu aja sih yang mau aku sampaikan di episode 1. Aku harap kalian setelah menonton ini tuh nggak makin bingung ya, maaf kalau punya saya muter-muter. Ada 3 capaian dan semoga bisa tercapai semua. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, saling berdiskusi.